Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillahi, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim, amma ba'd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Manusia tidak ada yang sempurna. Sepandai-pandai tupai melompat, pada suatu saat dia terjatuh juga. Terlebih lagi untuk ukuran kita ya, bukan nabi, bukan rasul yang tidak memiliki sifat maksum. Seringkali kita ingin supaya sempurna hidup kita, tapi ternyata di sana sini banyak juga kesalahan, kealfaan. Hal ini wajar karena apa? Karena manusia adalah ketempatan sifat salah dan lupa. Rasulullah bersabda, al-insanu mahalul khoto wa nisyan. Manusia ketempatan sifat salah dan lupa. Apalagi kalau umurnya sudah tua, yaitu banyak terjangkit penyakit lupa. Jangankan tua, muda saja sering lupa ya. Demikian juga kesalahan. Seringkali orang ingin supaya dirinya perfect ya, tapi tetap bahwa dalam melakukan sesuatu seringkali ada kekurangan dan kesalahan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, apabila manusia kemudian dia mengalami kekeliruan, kesalahan ya, terlebih lagi kekeliruan dan kesalahan yang menimbulkan dosa. Kalau kita melakukan ya kesalahan, wa idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum, ketika manusia dia melakukan dua hal ya, atau salah satu di antara kedua ya. Fahisatan itu adalah perbuatan dosa yang akibatnya bisa menyebabkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain, dan tentu saja menimbulkan dosa ya. Perbuatan fahisyah itu adalah wasa'a sabila, yaitu perbuatan yang menempati tempat yang terburuk ya. Karena tidak sekedar mendatangkan dosa yang merugikan dirinya sendiri, tapi dia juga menyebabkan kerugian bagi orang lain. Audolamu anfusahum, yang kedua adalah mendolimi diri sendiri. Mendolimi diri sendiri adalah perbuatan-perbuatan yang resiko dosanya itu ditanggung oleh dirinya sendiri, merugikan bagi dirinya sendiri. Kedoliman yang paling besar adalah syirik ya. Inna syirka ladzulmun adzim. Ya, baik perbuatan dosa yang sifatnya fahisyah maupun dolamu ya, dolim, kedoliman, tentu itu adalah perkara-perkara yang menyebabkan kemarahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan ketika kita terperosok kepada kedua jurang itu, atau salah satu dari kedua jurang itu? Maka dalam Al-Quran disebutkan Dzakarullah ya, yaitu segeralah mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sekedar diucapkan Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, tapi mengingat kepada Allah itu pertama adalah mengubah fikroh kita, pikiran kita, bahwa kita sadar
melakukan kesalahan. Ya. Ingat kepada Allah. Yang penting pertama adalah kita sadar bahwa kita telah melakukan apa? Kesalahan, baik berupa fahisha maupun kezaliman. Ya. Dengan demikian kesadaran yang timbul pada dirinya sendiri membimbing dirinya sendiri untuk memilih jalan yang lebih baik, jalan bertobat dan beristighfar. Dzakarullah lidzunubihim, mereka ingat kepada Allah atas dosa-dosanya, mendatangkan dalam diri kita yang menghadirkan rasa dalam diri kita bahwa perbuatan dosa itu mengundang kemarahan Allah Subhanahu wa ta'ala, mendatangkan malapetaka. Ya. Oleh karena itu kalau kita terlanjur terjerumus dalam kedua jurang atau salah satu kedua jurang itu, kita sadar bahwa dirinya dalam keadaan bahaya, maka harus segera menyelamatkan diri. Ya. Apabila kita gambarkan secara fisik, misalnya, kita telah melakukan kesalahan. Kesalahannya apa? Misalnya pasang listrik itu ternyata antara positif dan negatifnya itu ya pada saat itu kita salah pasang sehingga nyetrum gitu misalnya gitu ya, nyetrum. Apa yang kita lakukan? Segera menyelamatkan diri. Tentu dalam hal ini kita segera menjauhkan, ya, minimal pertama itu menjauhkan dari kabel itu supaya tidak strum gitu kan. Nanti pada tataran sadar mana kesalahan yang dilakukan itu baru diperbaiki. Yang penting segera dulu ya menghindari atau segera dulu kita pisahkan. Ya. Demikian juga ketika kita sadar melakukan suatu kesalahan, maka kita segera beristighfar dan kita tinggalkan daripada kesalahan itu. Kita tinggalkan dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dicari apa yang menyebabkan kesalahan itu. Ya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Jadi apabila kita segera tanggap ya terhadap bahaya yang sedang menimpa kita, maka kita insya Allah akan segera mencari jalan yang menyelamatkan. Ya. Ini menjadi sangat penting. Ya. Coba kalau misalnya kita sadar kesetrum, kita diam aja, apa yang akan terjadi kira-kira? Ya, kita menjemput maut ya, menjemput maut. Nah, itu saja hanya urusan fisik, urusan badan. Bagaimana dengan urusan yang kita tidak tahu, mata kita tidak tahu ya, perbuatan dosa ya, itu tidak tahu azabnya langsung diperlihatkan oleh Allah kepada kita ya. Kadang kita tidak segera sadar. Itu yang bahaya ya. Orang berbuat kesalahan diterus-teruskan, apalagi kalau sudah dijadikan tradisi ya, merasa tidak bersalah. Kalau orang merasa tidak bersalah padahal dia dalam kesalahan, maka dia akan mengulangi perbuatan kesalahan itu. Begitu seterusnya, bahkan tambah semangat. Apalagi kalau kita tidak tahu ilmunya ya, merasa bahwa seolah-olah kesalahan itu menjadi kebaikan. Ya, misalnya adalah perbuatan bid'ah misalnya itu ya, adalah perbuatan ibadah yang tidak dicontohkan oleh Nabi. Ya. Kita merasa dirinya semangat gitu ya, padahal tidak ada contoh dari Nabi ya, maka berdosa dan numpuk-numpuk, tidak akan bertobat, malah semangat berbuat dosa ya. Oleh karena itu, maka untuk dapat menyelamatkan diri kita dari kesalahan-kesalahan, kita selalu refresh ilmu kita, selalu belajar dan belajar. Apalagi kalian yang masih muda, maka jangan sia-siakan waktu ya. Jangan sia-siakan waktu. Waktu ini adalah seperti pedang. Al-waktu kasoif ya. Waktu ini seperti pedang. Kita bisa saja ya
dengan waktu itu kita akan binasa ketika kita tidak dapat memanfaatkan waktu, sehingga Allah bersumpah demi waktu, kan gitu ya. Nah, oleh karena itu maka belajar dan belajar adalah salah satu cara kita berjihad untuk menyelamatkan diri kita, menyelamatkan umat kita ya, dari kebodohan, dari ketidaktahuan, dari kejahilan, dari perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekeliruan. Mari kita niatkan untuk beramal. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.